Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan masuk ke logika matematika di part 3, yaitu mengenai pernyataan majemuk. Oke, jangan lupa simak juga video yang sebelumnya ya, dari part 1 dan part 2 ada di atas. Oke? Langsung saja untuk pernyataan majemuk. Pengertiannya apa sih? Jadi pengertian dari pernyataan majemuk adalah suatu pernyataan yang dibentuk dari beberapa pernyataan tunggal dengan menggunakan kata penghubung. Nah, mungkin sudah sering dibahas ketika kalian belajar bahasa Indonesia, tetapi ini versi matematikanya ya. Oke, di sini ada tabel dengan keterangan kata penghubung logika, kemudian lambang, dan juga istilah. Jadi kalau di dalam matematika itu istilahnya ada konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Nah, 4 ini akan kita bahas nanti. Nah, pertama untuk konjungsi. Konjungsi simbolnya adalah seperti ini. Seperti V tapi terbalik ya. Nah, dan ini artinya adalah dan, tetapi, meskipun, walaupun, dan lain-lain. Jadi bisa diganti dengan kata penghubung V terbalik seperti ini. Nah, bagaimana dengan disjungsi? Disjungsi adalah seperti V ya, dan kata penghubungnya yaitu atau. Yang ketiga adalah implikasi. Nah, ini simbolnya adalah tanda panah ke arah kanan dengan kata penghubungnya jika titik-titik maka titik-titik. Dan yang keempat adalah diimplikasi. Nah, ini ada tanda panah dua arah kanan dan kiri dengan kata penghubungnya jika dan hanya jika. Oke, langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu konjungsi. Ya, konjungsi itu adalah pernyataan majemuk dengan kata penghubung dan. Tadi selain kata dan bisa juga menggunakan kata tetapi, meskipun, walaupun ya. Tapi kita akan lebih sering menggunakan kata dan. Nah, karena simbolnya tadi adalah V terbalik, maka kita bisa simbolkan menjadi P dan Q. Nah, itu cara pembacaannya ya. Oke, di sini ada tabel kebenaran. Jadi, untuk nilai P, kita tuliskannya benar-benar, salah, benar. Kemudian untuk nilai Q-nya, kita tuliskannya selang-seling. Benar, salah, benar, salah. Nah, maka untuk nilai kebenaran P dan Q, nah, benar-benar jadinya benar ya, tapi selainnya salah, ingatnya gitu aja. Jadi benar-benar benar, kalau benar salah, salah. Benar dan benar-benar, benar dan salah, tetap salah. Salah dan benar, tetap salah. Salah dan salah, tetap salah. Jadi kalau dan itu keduanya harus benar supaya hasilnya benar. Selainnya salah, ingatnya seperti itu. Nah, untuk tahu dari P dan Q, tahu itu adalah nilai kebenarannya adalah BSSS. Tadi dari hasil akhirnya ya, BSSS. Oke, setelah ini kita akan masuk ke contoh dari konjungsi. Jangan lupa disimak. Baik, kita akan masuk ke contoh dari konjungsi. Di sini ada soal. Untuk pernyataan P adalah mangga adalah nama buah. Nah, di sini kan disuruh menentukan nilai konjungsi dan nilai kebenaran. Kita tuliskan nilai kebenarannya dulu. Mangga adalah nama buah, itu benar. Maka kita tulis di sini B. Kemudian pernyataan Q. Mangga adalah buah berbentuk balok. Apakah benar mangga berbentuk balok? Salah ya. Oke, maka kita tuliskan S. Sehingga hasil dari konjungsinya adalah, jadi kita gabung dengan kata hubung konjungsi atau simbol dan ya. Jadi mangga adalah nama buah dan berbentuk balok. Nah, ingat, untuk nilai kebenaran konjungsi, benar dan salah berarti salah.
Karena secara logika juga salah ya. Mangga adalah nama buah dan berbentuk balok. Pasti itu pernyataan yang salah. Oke, kita akan masuk contoh yang B. Di sini ada pernyataan P, 2 adalah bilangan prima. Apakah benar? Ya, 2 adalah bilangan prima. Ingat, bilangan prima itu apa? Bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan juga bilangan itu sendiri. Oke, 2 hanya bisa dibagi 1 dan hanya bisa dibagi 2. Kita masuk pernyataan Q. 2 adalah bilangan genap. Apakah benar? Ya, 2 juga bilangan genap. Ingat ya, bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. 2 dibagi 2 jelas bisa hasilnya 1. Maka termasuk bilangan genap. Maka hasil konjungsinya adalah kita gabungkan menjadi 2 adalah bilangan prima dan genap. Karena keduanya benar, benar dan benar, maka jelas hasilnya benar. Karena secara logika juga 2 adalah bilangan prima dan genap dan itu benar. Bagaimana? Apa sudah paham? Nah, nanti kalian bisa cari lagi contoh yang lain untuk konjungsi. Setelah ini kita akan masuk ke disjungsi. Oke, silakan disimak. Oke, kita akan masuk contoh yang kedua. Pembahasan kedua yaitu tentang disjungsi. Apa sih disjungsi? Disjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung atau, ya. Kemudian menggunakan simbol V. Disimbolkan P atau Q. Jadi pembacaannya menggunakan kata atau. Untuk nilai kebenaran atau taunya, P atau Q itu benar-benar benar salah. Oke, kita langsung masuk ke tabel kebenaran dalam disjungsi. Ketika pernyataannya P, maka tulisnya B, B, S, S. Ketika pernyataannya Q, ditulis selang-seling B, S, B, S. Maka nilai kebenaran dari P atau Q untuk benar atau benar, benar. Benar atau salah, benar juga. Salah atau benar, benar juga. Salah atau salah, salah. Ya, jadi di sini poinnya adalah salah atau salah itu salah. Selainnya benar. Keterbalikan dari konjungsi ya di yang sebelumnya, yaitu benar dan benar, benar. Selainnya salah. Seperti itu ya. Oke, setelah ini kita akan masuk ke contoh disjungsi. Oke, kita akan masuk ke contoh dari disjungsi. Di sini ada contoh yaitu tentukan disjungsi dan nilai kebenarannya. Untuk yang A, pernyataan P adalah 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Apakah pernyataan ini benar? Ya, 5 dikurangi 3 kan memang sama dengan 2. Maka benar. Kemudian, pernyataan Q, 6 adalah bilangan ganjil. Apakah benar? Salah ya, ganjil itu yang tidak bisa dibagi 2, sementara 6 bisa dibagi 2, berarti salah. Sehingga untuk menentukan disjungsinya adalah kita bentuk 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Kalau disjungsi itu menggunakan kata atau ya, atau 6 adalah bilangan ganjil. 5 dikurangi 3 sama dengan 2 atau 6 adalah bilangan ganjil. Pernyataan ini adalah benar. Kenapa? Karena salah satu benar, maka benar. Seperti itu ya. Kemudian B. P adalah Bogor, adalah kota kembang. Pernyataan Q-nya Jakarta adalah kota hujan. Pernyataan P Bogor adalah kota kembang benar atau salah? Ya, salah. Karena Bogor itu ya
bukan kota kembang harusnya ya. Kemudian yang Q, Jakarta adalah kota hujan. Benar atau salah? Salah juga. Karena yang benar adalah Jakarta bukan kota hujan. Sehingga ketika digabung menjadi Bogor adalah kota kembang atau Jakarta adalah kota hujan. Nah, karena pernyataan pertama salah, pernyataan kedua salah, tidak ada yang benar ya, berarti jelas hasilnya adalah salah. Oke, gimana? Apakah sudah paham? Ya, jadi untuk materi konjungsi, disjungsi yang perlu diperhatikan adalah nilai kebenarannya. Saya ingatkan lagi, untuk konjungsi, benar dan benar, jadilah benar. Selainnya, salah. Tetapi untuk disjungsi, salah atau salah, itu salah. Selainnya, benar. Semoga bisa dapat dipahami ya. Dan semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, kemudian komen, dan yang belum subscribe bisa subscribe. Semoga bisa di-share juga ke teman-teman yang lain supaya ilmunya semakin berkah. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.